Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hairul Vlog Channel. Videonya pemersatu para TKI yang ada di Malaysia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Untuk yang lagi sakit, semoga cepat sembuh sakitnya, dan juga semoga sakitnya itu jadi penghapus dosanya. Eh, Kira-kira gimana ceritanya teman-temannya? Masih betah di Malaysia menggunakan dengan ikut agensi yang tidak jelas, atau pindah ke tempat kerja yang ada majikan yang resmi? Karena ini lucu teman-teman ya kan. Kenapa ya saya bilang lucu ya? Ini ada cerita juga ini yang menarik ini teman-teman ya. Sebenarnya sih bukan menarik, sebenarnya sih lebih ke memprihatinkan sebetulnya kan. Ada teman-teman saya, bukan teman-teman saya sih, teman-teman yang di Facebook lah gitu ya kan. Beberapa bulan yang lalu itu mereka ada masuk itu ke Malaysia itu melalui Batam juga. Ini melalui Batam, ini yang paling banyak ini yang sekarang ini masuk TK ilegal itu lewat Batam ya kan, melalui Pisah Pelancong. Dia ini di iming-imingi itu gajinya 1.500 katanya kan, terus hari Minggu double gitu ya kan, terus belum public holiday katanya itu kan double gajinya. Dan juga yang memprihatinkan lagi tuh teman-teman, apa ya, setelah sekerja, ya namanya orang baru masuk kan, itu kan nggak ada uang ataupun nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada simpanan lah, mungkin pas-pasan lah ya kan untuk makan. Ditunggulah setelah sebulan kerja kan, pas lah gajian ditanya cuman dikasih pinjaman, seminggu lagi dikasih pinjaman. Terus kawan ini dia nelpon saya gitu kan, bang, ini gimana izin gini 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 gini. Terus untuk perjanjian kamu kemarin seperti apa? Aku bilang, saya masuk Pisah Pelancong ini. Waduh, ya saya bilang gitu kan. Gini aja, aku bilang, paspor kamu ditahan? Enggak bang, paspor kami sama agent, dia jamin gini gini, kalau kami kabur gini gini gini. Ya udah, saya sarankan untuk teman, saya sarankan kepada kalian, itu ada banyak juga kawan, ada berapa orang kemarin itu ya, ada 6 kalau nggak salah itu. Saya sarankan kepada mereka gitu, buat laporan aja ke KBRI, itu pelindungan WNI yang ada di Malaysia itu, bahwa mereka ditipu oleh agensi. Terus gimana bang, kata mereka, apa kita ditahan? Ditahan sih enggak, bilang mungkin dikasih pilihan untuk bekerja dulu sementara, atau mungkin langsung dideportasi langsung, karena kan ini kan visanya udah overstay gitu ya kan, otomatis mereka dideportasi, sedangkan uang mereka kan nggak ada gitu ya kan. Cobalah saya minta konsultasi dengan beberapa orang-orang yang ada di keimigrasian gitu, minta pendapatnya kayak seperti apa, dan mereka menyarankan memang untuk segera laporkan, kata mereka, itu agensi yang bersangkutan, terus barang bukti berupa kwitansi, nama agent, dan foto-foto yang bersangkutan. Oke. Setelah saya sampaikan itu ke teman-teman yang tadi terkena musibah tadi kan, saya bilang seperti itu, bang, tapi kami kan nanti otomatis blacklist. Ya, saya bilang memang otomatis blacklist, karena kan kalian kan masuknya lewat Pisah Pelancong bekerja di Malaysia. Nah, berhari-hari setelah saya emang nggak ada kontak lagi, terus saya tanya lagi, gimana kabarnya, saya bilang ya kan, ini bang, saya sudah kerja tempat lain, alhamdulillah gajinya sudah lancar dan akan dibuatkan permen. Ya alhamdulillah, kau bilang gitu. Cuman gimana paspor kalian, saya tanya gitu. Ini bang, paspor kami masih ditahan sama agent yang ini, dia orang India katanya ya kan. Ah, bisa saya bilang minta WA nomor India itu biar saya telepon dia, bilang itu kan. Nah, dibagilah sama sama kawan-kawan saya ini tuh nomor agent yang bersangkutan itu orang India ya teman-temannya. Saya telepon lah gitu kan, karena kan sesuai peraturan perundang-undang Indonesia itu kan, pihak agensi atau majikan ini tidak boleh memegang paspor kita ya kan, tidak boleh memegang dokumen resmi kita gitu ya kan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga di Malaysia itu, bahwa majikan itu tidak berhak untuk memegang dokumen kita ya kan. Nah, saya telepon, memang dia sempat marah-marah, dia agent itu, dia bilang saya jemputnya dari Tulang Laut sampai ke Selangor gitu kan, ongkos sudah berapa, sudah berapa. Saya sekak saja langsung teman-teman ya kan.
jelas ini kalian ini untuk melakukan penipuan human trafficking, yang jelas kalian ini mempekerjakan orang dengan menggunakan visa pelancong, dan nomor kalian itu sudah ada dan foto kalian sudah ada saya simpan. Saya akan buat report ke polisi bahwa kalian ini melakukan penipuan, dan juga kami akan menghadap ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk diketahui bahwa dokumen kami diambil oleh agensi yang bersangkutan. Terus mereka bilang apa, mereka langsung menutup telepon saya teman-teman. Alhamdulillah ya kan, setelah mereka bekerja di tempat lain ya kan, paspor mereka itu dibalikan kembali, dititipkan ke tempat yang masukin mereka kemarin, agen orang Indonesia juga. Itu yang lebih bahayanya lagi teman-teman, ini orang Indonesia memanfaatkan orang Indonesia juga gitu. Itu yang lucunya di Malaysia ini teman-teman, itu banyak gitu agen-agen orang Indonesia menjual orang Indonesia sendiri ke orang-orang yang ada di Malaysia. Itu yang lebih fatalnya lagi teman-teman. Makanya sekali lagi saya menghimbau untuk teman-teman yang masih di Indonesia yang mau masuk Malaysia menggunakan visa pelancong, itu lebih baik dipikirlah berulang-ulang kali. Kenapa? Karena nanti kalau sudah sampai Malaysia nanti teman-teman menyesal kenapa nanti pas nanti ada pemeriksaan polis, ada pemeriksaan immigration, kita mau bilang apa ya kan. Itu yang saya himbau. Itu memang kemarin itu memang beberapa bulan yang lalu itu memang cukup memilukan sih menurut saya sih, karena teman-teman ini dia kan uang sudah tidak ada lagi, sedangkan dari agensi yang bersangkutan, agensi abal-abal itu dia tidak cuman mengasihkan pinjaman per 2 minggu itu cuma 100, sedangkan di Malaysia biaya hidup kan mahal teman-teman. Satu hari aja bisa makan hampir 15 ringgit lebih sampai 20 ya kan. Nah mungkin sekarang mungkin alhamdulillah kawan-kawan saya itu mungkin sekarang sudah ketemu dengan majikan yang bertanggung jawab dan aman, alhamdulillah ya kan. Buat teman-teman juga sekalian, ini sekedar himbauan sajalah sebagai contoh teman-teman ya, bagi teman-teman yang ada di Malaysia sekarang ini, mumpung lagi ada program rekalibrasi, secepatnya lah diurus dokumen. Kalau memang dokumennya belum ada, paspornya belum ada, secepatnya lah diurus, dibincangkan sama majikannya. Dan untuk persyaratan pembuatan paspor itu bagi yang tidak ada dokumen ataupun yang sudah expired dokumennya ataupun tidak ada sama sekali paspor, itu kan bisa minta surat rekomendasi dari majikan, surat pengantar lah kalau istilah kita ya kan, surat pengantaran dari majikan. Terus kita membawa juga fotokopi paspor yang lama ataupun KTP, akte ataupun buku nikah itu juga bisa teman-teman, KTP lah seenggaknya ya kan, untuk persyaratan nanti di KBRI ataupun KJRI untuk pembuatan paspor baru. Nah bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ya untuk pembayaran sekarang ini per Januari 2023 ini, untuk pembayarnya itu non tunai melalui aplikasi yang namanya Mcash. Nah jadi untuk teman-teman ya, kalau misalnya bukan seperti yang dulu ya kan, kalau kita bayar nanti bayar di counter, bayar cash, itu nggak ada lagi untuk sekarang ini. Dan juga untuk pendaftaran untuk pengajian pembuatan paspor itu kita harus mendaftar online teman-teman ya. Itu perhatikan, bukan kita datang langsung ke Malaysia otomatis maksudnya kita datang langsung ke kedutaan atau ke KJRI buat paspor, itu kita datang itu otomatis kita akan ditolak, karena kan kita mendaftarnya itu melalui online via WA, dan itu ada nomor perlindungan WNI itu ada di bawah ya, ini saya kasih di sini ya, untuk nomor yang bisa dihubungi untuk KBRI ataupun KJRI untuk pendaftaran pembuatan paspor teman-teman ya. Nah setelah teman-teman itu membuat temu janji itu ataupun interview, setelah itu mungkin kan baru nanti dibayarnya via non tunai dia atau melalui aplikasi Mcash tadi teman-teman. Nah setelah mungkin paling cepat 5 hari lah mungkin udah siap paspornya, itu silakan teman-teman datang bawa bukti pembayaran melalui Mcash tadi atau tunjukin dari HP juga bisa. Mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf mungkin ada segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ya teman-teman ya. Ataupun ada sembarang pertanyaan bisa di Facebook saya di Hairul Fatoni, ataupun melalui email saya hairulfatoni@gmail.com. Itu bisa ada di sini ya, saya sampaikan email saya teman-teman ya. Mungkin itu saja video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.